Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizah Febiola dengan NIM 19135194. Saya akan mempresentasikan eh, proposal penelitian saya yang berjudul Peran Pramusaji di Al-Kausar Restoran dalam meningkatkan kepuasan tamu dalam mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung saja. Latar belakang yaitu menurut Suekresno dan Pendit 1998-4, food and beverage adalah sebuah bidang usaha yang merupakan bagian usaha seperti hotel yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan karena dalam pelayanannya menyediakan makan dan minum, serta dalam kebutuhan lain yang terkait dari sebuah hotel atau dikelola secara komersial. Food and beverage ini terbagi dua, yaitu food and beverage product dan food and beverage service. Seorang pramusaji juga bisa dikatakan ujung tombak usaha karena berperan penting dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan, yang secara tidak langsung akan memberikan keuntungan bagi perusahaan atau restoran hotel. Pramusaji yang profesional adalah karyawati atau staff food and beverage di restoran yang dalam melakukan aktivitas tugasnya selalu berpedoman pada standar dasar pelayanan yang berlaku secara internasional dan dapat menerapkan suatu disiplin ilmu dari pendidikan atau pelatihan yang didapat sehingga menjadi keahlian khusus untuk mendukung tugasnya dalam memberikan pelayanan makan dan minum kepada tamu. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang tertulis, penulis memberikan suatu informasi tentang masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Yang pertama, sudah sesuaikah penerapan standar operasional prosedur yang diterapkan? Dua, kendala apa saja yang dihadapi pramusaji dalam meningkatkan kepuasan tamu? Tiga, bagaimana agar tidak adanya komplain tamu tentang kualitas makanan. Selanjutnya yaitu fokus masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka fokus masalah ada pada peran pramusaji di Al-Kausar Restoran dalam meningkatkan kepuasan tamu, yang ditinjau dari 3 indikator. Yang pertama, peran pramusaji, kedua, kepuasan tamu, dan ketiga, penerapan SOP. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan fokus masalah yaitu pertama, peran pramusaji, kedua, kepuasan tamu, ketiga, penerapan SOP. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian terbagi atas dua. Yang pertama, tujuan umum, yaitu untuk mengetahui bagaimana peran pramusaji di Al-Kausar Restoran dalam meningkatkan kepuasan tamu dan bagaimana standar operasional prosedur diterapkan. Kedua, yaitu tujuan khusus. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui bagaimana peran pramusaji di Al-Kausar Restoran dalam meningkatkan kepuasan tamu. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari di kampus dan mengaplikasikannya sesuai dengan SOP yang ada pada hotel. Ketiga yaitu melatih kedisiplinan mahasiswa dan sikap mahasiswa pada saat di tempat PLI. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu menjadi suatu pembelajaran dan tambahan ilmu bagi peneliti sendiri agar bisa diterapkan kelak di dunia kerja khususnya perhotelan. Bagi pihak hotel sebagai suatu masukan bagi hotel itu sendiri dan menjadi evaluasi ke depannya dalam melayani tamu. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau referensi bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya, bab 2 yang membahas kajian teori. Pertama, yaitu pengertian hotel.
Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus. Hotel menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001, tanggal 31 Pasal 1, yaitu hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Yang kedua yaitu pengertian food and beverage. Food and beverage secara umum adalah bagian yang mengurus makanan dan minuman, sedangkan menurut Suparno dan Pendit menyebutkan bahwa Food and Beverage Department adalah bagian dari hotel yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan pelayanan makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang terkait dari para tamu yang tinggal maupun tidak di hotel tersebut dan dikelola secara komersial dan profesional. Food and Beverage Department kedudukannya sangat penting di dalam suatu hotel. Hal ini disebabkan Food and Beverage Department mampu mendatangkan pendapatannya yang tak terbatas. F&B Department sangat berpengaruh terhadap reputasi hotel. Hal ini berkaitan dengan kualitas makanan dan minuman yang disajikan serta servis dari petugas. Pada umumnya, di dalam bagian tata hidang terdapat lagi beberapa bagian yang masing-masing mempunyai tugas tertentu. Besar kecilnya seksi ini tergantung dari besar kecilnya operasi dari bagian ini. Pada dasarnya, seksi ini terdiri dari pertama restoran, kedua bar, ketiga room service, dan banket dan steward. Selanjutnya yaitu pengertian restoran. Menurut Marsum WA 2005, definisi restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasikan secara komersial, menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamu, baik berupa kegiatan makan maupun minum. Sebuah restoran didirikan dengan sebuah tujuan, yaitu menyelenggarakan dan memberikan pelayanan yang baik dalam memenuhi kebutuhan konsumen akan sebuah sajian baik makanan maupun minuman. Dari pelayanan yang diberikan dan makanan yang dijual tersebut, sebuah hotel dapat memperoleh laba. Selanjutnya yaitu pengertian pramusaji. Menurut pendapat Suekresno dan Pendit 1962 bahwa pramusaji adalah karyawan restoran hotel yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melayani kebutuhan makan dan minum bagi para pelanggan hotel secara profesional. Mereka berperan dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan yang secara tidak langsung akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sikap yang harus diterapkan oleh pramusaji yaitu jujur, setia, dapat bekerja sama, tampil secara bersih, dan pramusaji juga sebagai penghubung. Maksudnya yaitu seorang pramusaji juga sebagai penghubung antara tamu dengan pihak manajemen. Kepuasan tamu bukan semata-mata karena makanan dan minuman yang disajikan, melainkan bagaimana pramusaji terhubung secara harmonis dengan tamu. Ciri-ciri seorang pramusaji menurut Marsum WA dan Siti Fauziah. 1. Bangga akan profesinya. 2. Mencintai pekerjaannya. 3. Menguasai tugasnya. 4. Mau mengembangkan diri. 5. Semangat melayani. Dan 6. Bijaksana. Tugas seorang pramusaji yaitu 1. Membersihkan perlengkapan restoran. 2. Menyiapkan meja dan sailboard. 3. Memesan dan membawa makanan dari dapur. 4. Memesan dan membawa minuman. 5.
berkomunikasi dengan bahasa asing untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan tamu asing. 6. Mengangkat piring yang kotor dari meja tamu. 7. Menyajikan makanan. 8. Menyajikan minuman non-alkohol dan alkohol. 9. Menulis pesanan makanan dan minuman dari tamu. 10. Menghadapi keluhan dari tamu. 11. Menjumlahkan harga makanan dan minuman secara manual. 12. Menggunakan telepon. Selanjutnya yaitu pengertian kepuasan tamu. Menurut Hall dan Bittner, definisi kepuasan ialah respon atau tanggapan konsumen tentang pemenuhan kebutuhan. Kepuasan merupakan penilaian tentang ciri atau keistimewaan produk atau jasa atau produk itu sendiri yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen. Menurut Marsum WA dan Siti Fauziah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. 1. Sambutan dari petugas. 2. Dekorasi ruangan, kebersihan, kerapian restoran beserta lingkungannya. 3. Efisiensi. 4. Susunan meja makan di dalam restoran. 5. Penampilan, kebersihan, dan kerapian daftar makanan dan minuman. 6. Kecepatan dan ketepatan pengambilan pesanan makanan dan minuman, serta penyajiannya. 7. Jenis makanan dan minuman yang tercantum dalam daftar makanan selalu tersedia. 8. Kecepatan, ketepatan, dan efisiensi pelayanan. 9. Mutu makanan dan minuman yang disajikan. 10. Keramah tamahan dan kesopanan staf restoran. 11. Penampilan dan yang menarik serta perhatian pramusaji. 12. Kemampuan memahami dan menanggapi apa yang diinginkan dan dibutuhkan tamu. 13. Menguasai metode penanganan keluhan tamu. 14. Menguasai metode pemberian bil kepada tamu dan memprosesnya. 15. Tetap memberikan perhatian, mengucapkan terima kasih serta salam. 16. Perpisahan saat tamu meninggalkan restoran. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Berikut ini adalah kerangka konseptual peranan pramusaji di Al-Kausar Restoran dalam meningkatkan kepuasan tamu, yaitu ramah dan sopan kepada tamu, cepat dan tepat saat melayani tamu, kerapian saat melayani tamu, menguasai metode penanganan keluhan tamu, memahami dan menanggapi apa yang diinginkan tamu. Selanjutnya, hipotesis atau pertanyaan penelitian. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang telah disusun, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu A. Terdapat pengaruh pelayanan pramusaji di Al-Kausar Restoran. O. Tidak terdapat pengaruh pelayanan pramusaji di Al-Kausar Restoran. Selanjutnya itu bab 3 membahas tentang metode penelitian. Bong dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang membentuk data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta pelaku yang diamati. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara dan dokumentasi. Tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Penelitian mengenai peran pramusaji di Al-Kausar Restoran dalam meningkatkan kepuasan tamu bertempat pada Syariah Hotel Solo yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Menurut Sugiono, populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah karyawan Syariah Hotel Solo yang berjumlah 66 orang. Sampel menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Populasi sampel pada penelitian ini adalah seluruh karyawan Syariah Hotel Solo yang berjumlah 66 orang. Selanjutnya yaitu jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data terbagi dua, yaitu data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari responden dengan cara menyebarkan angket. Data primer tersebut adalah data perihal peran pramusaji di Syariah Hotel Solo. Kedua yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian dengan memanfaatkan data yang telah ada, seperti data jumlah karyawan yang ada di Syariah Hotel Solo. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Alat yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantuan panduan wawancara, panduan observasi, dan pengambilan dokumentasi. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan konsep instrumen menurut Sugiono adalah titik tolak dari penyusun adalah variabel-variabel penelitian ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel tersebut diberi definisi operasional dan selanjutnya ditentukan indikator-indikator yang diukur. Agar instrumen lebih sistematis dan mudah dipahami oleh peneliti, maka sebelum disusun dalam bentuk pertanyaan perlu dibuat kisi-kisi dalam tabel seperti berikut. Bisa dilihat kisi-kisi instrumen penelitian. Selanjutnya yaitu uji persyaratan analisis. Uji persyaratan analisis merupakan uji analisis dengan statistik sesuai dengan tujuan penelitian teknik analisis regresi linear secara sederhana. Data tersebut harus dapat terdistribusi normal dan homogen. Pertama ada uji normalitas, kedua uji homogenitas, ketiga uji linearitas. Baik, sekian dari presentasi proposal penelitian saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.